Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear dua variabel SPLDV. Kita akan belajar menentukan solusi atau penyelesaian yang memenuhi SPLDV. Garis besar pembelajarannya mengeksplorasi berbagai metode penyelesaian untuk menentukan solusi sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat SPLDV. Nanti ada tiga cara, tiga. Yang pertama pakai garis, yang kedua substitusi, yang ketiga eliminasi. Nanti juga ada cara campuran. Sebelumnya sudah pernah belajar ya kalau di kelas 8 mungkin tentang persamaan linear yang satu variabel tuh. Persamaan linear itu kalimat terbuka yang memuat satu variabel berpangkat 1 yang memiliki hubungan sama dengan dan jika digambarkan akan membentuk garis lurus. Contohnya itu 3x ditambah 4 sama dengan 10. Nanti kalau disederhanakan jadi 3x sama dengan 6, disederhanakan lagi jadi satu persamaan x sama dengan 2. Itu kalau satu variabel, tapi yang kita bahas itu nanti dua variabel. Tuh, nanti ada tiga tuh, campuran nggak dibahas sih, tapi kalau sudah bisa metode substitusi pasti nanti bisa juga metode eliminasi. Nanti kita akan belajar tiga metode grafik, substitusi, dan eliminasi. Nah, persamaan linear dua variabel adalah persamaan linear yang mempunyai dua variabel berpangkat 1. Jadi kalau ada salah satu variabel atau lebih pangkatnya lebih dari 1, itu bukan persamaan linear. Nanti grafiknya pasti ngelengkung. Bentuk umumnya seperti ini, AX ditambah BY sama dengan C, dengan X dan Y itu variabel, A dan B itu koefisien. Ingat ya, X itu variabel, Y juga variabel, B dan A itu koefisien, C itu konstanta. Ketentuannya ini ya, A itu bukan 0 dan B juga bukan 0, karena kalau salah satu dari ini itu A atau B itu sama dengan 0, maka nanti bukan dua variabel, tapi variabelnya cuma ada satu gitu. Tahukah kalian kenapa nilai A dan B pada bentuk umum AX plus BY sama dengan C tidak boleh sama dengan 0? Karena jika A dan B koefisien variabel bernilai 0, maka tidak akan menjadi persamaan linear, melainkan hanya menjadi pernyataan matematik dan tidak memiliki solusi. Ya kayak tadi persamaan satu variabel. Jika kita berbicara sistem, maka terdapat dua atau lebih persamaan linear dua variabel yang disajikan secara bersamaan. Bentuk umumnya seperti ini. Jadi kalau udah kita bahas tentang sistem, itu persamaannya nanti harus lebih dari satu. Kalau cuma persamaan satu variabel. Untuk menyelesaikan suatu SPLDV ada tiga cara yang harus dipelajari. Sebenarnya pakai salah satu cara juga bisa sih, tapi pada umumnya orang pakai, kalau nggak metode substitusi ya eliminasi. Kalau metode grafik gambar sih ya, tapi kalau metode grafik itu rawan dengan kesalahan, human error. Nanti kalau nggak pakai
kertas yang kotak-kotak itu buat sendiri nanti menceng, dan hasilnya pasti juga akan bias itu ada kesalahan di situ. Makanya lebih akurat pakai metode substitusi, kalau enggak metode eliminasi, kalau enggak ya campuran. Sekarang yang metode grafik ya. Metode grafik itu kedua persamaannya itu digambar. Langkah pertama, yang persamaan ini kan ada persamaan pertama dan persamaan kedua. Langkah pertama, kita misalkan ini di persamaan pertama ini nih, yang ini kita misalkan x nya sama dengan 0. Saat x sama dengan 0, y sama dengan 4. Ketemulah titik 0,4. Terus kita misalkan juga y sama dengan 0. Ketemulah x sama dengan 4. Cara jadinya gini. Kan misal x sama dengan 0 ya. Berarti ini diganti 0. Oke, diganti 0. Ditambah y sama dengan 4, baru pindah ruas. Maka y sama dengan 4 karena 0 tambah y sama dengan y. Bilangan apapun kalau ditambahkan dengan 0, pasti hasilnya itu bilangan apapun itu. Gitu. Makanya ke sini ketemu 4, y sama dengan 4. Nah, saat x sama dengan y sama dengan 0, kita lihat nih, x ditambah y nya itu sama dengan sama dengan 0. Kan tadi dimisalkan y sama dengan 0 ya, maka sama dengan berapa? 4. Maka x tambah 0 kan x ya, sama dengan 4. Maka di sini ditulis 4,0. Penulisannya itu x dulu baru y ya. Ini x, ini y. Ini x, ini y. Gitu. Untuk persamaan kedua juga sama. Yang pertama, misalkan x itu dengan 0. Ketemu y sama dengan 6. Ketemulah titik 0,6. Ingat penyebutannya x dulu baru y. X-nya 0, y-nya 6. Untuk y sama dengan 0, nanti didapat nih, hitung, saya bantu hitung ya, 2x ditambah y nya kan sama dengan 0 tuh, sama dengan 6. Maka 2x tambah 0 itu 2x sama dengan 6. Biar x nya itu koefisiennya itu hilang, 2 ini hilang, tinggal variabel ini, berarti kedua ruas harus dibagi dengan 2. Maka ini kan 2 dibagi 2 kan 1 dikalikan x tinggal x sama dengan 6 dibagi 2 itu 3 gitu. Maka ketemu x sama dengan 3 tuh. Kalau setelah itu udah ketemu nih, ketemu keempat titiknya, tinggal kita gambar 0,4 titiknya di mana, 4,0 titiknya di mana, terus nanti tinggal ditarik sebuah garis lurus. Contoh ini tadi 4,0 dan 0,4 di sini. Tarik garis lurus. Ini untuk persamaan pertama ya. Dan untuk persamaan kedua tadi titiknya 0,6 dan 3,0. 0,6 itu di sini. 3,0 itu di sini. Penyebutannya x dulu ya, x dan y gitu. Di sini ketemu titik potongnya. Jadi penyelesaiannya itu 2,2 gitu. Itu untuk metode grafik. Tapi kemarin di kelas metode grafik tak skip karena emang peralatannya yang belum lengkap. Nah, sekarang metode substitusi.
Metode substitusi itu yang penting kalian bisa cara pindah ruas gitu, nanti bisa ngejain. Saya kenalkan dulu bentuk eksplisit. Bentuk eksplisit itu seperti ini, Y sama dengan atau X sama dengan, itu bentuk eksplisitnya. Bentuk implisit, AX ditambah BY sama dengan C, ini bentuk X implisit. Eksplisit itu bentuk persamaan sesuai dengan bentuk fungsi linear, misal Y sama dengan atau Y sama dengan. Kalau implisit bentuk umum, persamaan linear dua variabel. Nah, contoh soal nih, ada X dikurangi 2Y sama dengan 8, ini persamaan pertama. Persamaan keduanya 2X dikurangi Y sama dengan negatif 20, itu persamaan 2. Jadi ini sebuah sistem persamaan linear dua variabel ya. Sekarang sebenarnya kita bisa milih sih antara persamaan pertama atau persamaan kedua yang kita ubah ke bentuk eksplisit. Ya, eksplisit ya. Bisa X sama dengan ataupun Y sama dengan. Kalau di contoh kita ubah X sama dengan ya di persamaan pertama. X dikurangi 2Y sama dengan 8, maka biar 2Y itu enggak jadi pindah ke kanan, ruas kanan, kedua ruas kita harus tambahkan dengan 2Y. Di sini 2Y kan nilainya di sini negatif, pengurangan ya. X dikurangi 2Y, biar negatif 2Y ini hilang, kita harus tambahkan dengan 2Y sama dengan 8. Karena di ruas kiri kita udah tambahkan 2Y, ruas kanan juga kita tambahkan 2Y. Dari sini udah kelihatan tuh. Kita cari hasilnya. X dikurangi 2Y ditambah 2Y, jadinya hasilnya X dikurangi 0, ditambah aja lah, ditambah 0. Kenapa? Karena negatif 2Y ditambah 2Y itu sama dengan 0, sama dengan 8 ditambah 2Y. Jadi persamaannya berubah jadi seperti ini. Ini cuma dibalik aja, 2Y tambah 8 itu sama dengan 8 tambah 2Y gitu. Sekarang langkah 2, substitusikan nilai X sama dengan 2Y ditambah 8 ke persamaan kedua. Tadi kan yang kita ambil tuh persamaan pertama, karena persamaan pertama kita sudah ubah ke bentuk eksplisit, jadi ketemu ini X sama dengan 2Y plus 8. Nah, nanti kita substitusikan nih ke persamaan kedua. Semua yang bernilai X di persamaan kedua kita ganti dengan 2Y plus 8. Nah, ini kan awalnya X tuh, awalnya kan 2X dikurangi Y sama dengan negatif 20. Karena X itu nilainya 2Y plus 8, kita ubah, kita ganti X itu sama dengan 2Y plus 8. Terus kita hitung tuh, kita buka kurungnya, 2 dikalikan 2Y sama dengan 4Y, 2 dikalikan 8 sama dengan 16, ketemulah 4Y ditambah 16, karena di sini nilainya semua positif ya. Ini sama nih, dikurangi Y sama dengan negatif 20. Terus ini kan ada nih 16, kita pindah 16 ke ruas kanan. Caranya kita kurangi dengan 16. Kalau ruas kiri kita kurangi dengan 16, ruas kanan juga dikurang 16 gitu ya. Sekarang kita hitung, 4Y ditambah 16 dikurangi 16, 0 ya, tinggal 4Y ditambah negatif Y. 4Y dikurangi Y sama dengan 3Y, negatif 20 dikurangi 16 negatif 36, maka Y sama dengan negatif 12. Kenapa? Karena kedua ruas kita bagi dengan 3. Ini kita bagi 3, ini juga kita bagi 3, biar Y itu nanti sendirian, nggak ada koefisiennya. Maka kalau kita bagi dengan koefisien Y 3 bagi 3 kan 1 tuh,
3y dibagi 3 sama dengan y. Negatif 36 dibagi 3 sama dengan negatif 12. Maka ketemu y sama dengan 12. Langkah ketiga. Wah, masih ada tulisannya, saya hapus dulu. Langkah ketiga nih. Kan udah ketemu tadi tuh, y sama dengan negatif 12. Kita substitusikan ke persamaan pertama atau persamaan kedua. Atau lebih enak tadi, kalau udah ketemu tuh x sama dengan berapa tadi? 2y plus 8. 2y ditambah 8. Kita manfaatkan ini aja. Jadi nanti ketemu x. X sama dengan 2. Y nya kan tadi negatif 12. Kita kalikan dengan negatif 12 ditambah 8. 2 dikalikan negatif 12 itu negatif 24 ditambah 8. Negatif 24 ditambah 8 sama dengan negatif 16. Jadi ketemu x sama dengan negatif 16. Sebenarnya pakai persamaan pertama, kedua, atau yang persamaan eksplisit, nanti akan ketemu x sama dengan 16, negatif 16 gitu. Jadi ketemu tuh x sama dengan negatif 16 dan y nya negatif 12. Ketemulah sebuah titik satu penyelesaian dari SPLDV tersebut, negatif 16, negatif 12. Ini penyebutannya x dulu ya, baru sebutkan yang y nya, x, y lah pokoknya. Sekarang metode eliminasi. Kalau metode eliminasi lebih enak sih, saya lebih suka yang metode eliminasi daripada yang substitusi. Nih, jika koefisien variabel yang akan dieliminasi tidak sama, maka kalikan dengan konstanta tertentu yang membuat koefisien keduanya sama. Lebih enak kita cari KPK nya. Nanti kita ambil contohnya. Contoh soal seperti ini. X ditambah y sama dengan 4 itu persamaan pertama. Persamaan keduanya 2x ditambah y sama dengan 6. Langkah pertama, kita tentukan dulu mana variabel yang akan kita eliminasi, antara variabel x atau variabel y. Kalau di contoh ini saya eliminasi dulu yang variabel x. Di sini kan koefisiennya 1 nih, 1 dan 2 punya KPK nih, KPK nya 2. Maka cari tahu 1 kali berapa yang hasilnya 2, 2 kali berapa yang hasilnya 1. Ternyata 1 kali 2 itu sama dengan 2. Maka persamaan pertama kita kalikan 2 semua. Di sini 2 kali berapa yang hasilnya 1, yaitu 1. Maka persamaan kedua ini kita kalikan 1 semua. Kita hitung dulu nih, x ditambah 2, x dikalikan 2 sama dengan 2x, y dikalikan 2 sama dengan 2y, 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Ini ketemu persamaan baru nih ya. Di sini 2x dikalikan 1 sama dengan 2x, 3y dikalikan 1 sama dengan 3y, 6 dikalikan 1 sama dengan 6. Baru kita kurangi. Kadang kita jumlahkan juga bisa dengan keadaan tertentu. Misal kalau di sini tandanya negatif, ini positif, kita bisa jumlahkan. Jumlahkan saja. Biar apa? Biar nanti hasilnya 0 yang sebelah ini. Yang mau kita eliminasi itu kalau dihitung nanti hasilnya 0. Kalau di sini misal ini ternyata ketemu negatif 2x nih, maka negatif 2x ditambah dengan 2x hasilnya 0 gitu. Tapi kan enggak. Oke ya, sampai di sini sangat masih menyenangkan. Kita hitung nih, lanjut kita hitung. 2x dikurangi 2x itu 0. Sementara 2y dikurangi 3y itu negatif y. 0 ditambah negatif y sama dengan negatif y ya. Berikutnya kita hitung yang sebelah sini, ruas kanan tuh. 8 dikurangi 6 sama dengan
2. Ketemu nih, Y sama dengan negatif 2. Kenapa? Karena ini biar negatifnya hilang di sini, kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Negatif Y dikalikan negatif 1 sama dengan Y. 2 dikalikan negatif 1 sama dengan negatif 2. Maka ketemu Y sama dengan negatif 2. Ini untuk Y-nya. Nah, sekarang kita eliminasi yang X. Di sini koefisiennya 1 dan di sini koefisiennya 3, beda. Kita samakan dulu. KPK dari 1 dan 3 itu 3. Maka kita cari tahu 1 kali berapa yang hasilnya 3, yaitu 3. Maka persamaan pertama kita kalikan dengan 3. Persamaan kedua kita kalikan dengan berapa? 3 kali berapa yang hasilnya 3? 1. Kita kalikan dengan 1 ya. Setelah dikalikan nih, X dikalikan 3 jadinya 3X, Y dikalikan 3 jadinya 3Y, 4 kali 3 jadinya 12. 2X dikalikan 1, 2X. 3Y dikalikan 1 sama dengan 3Y. 6 kali 1 sama dengan 6. Karena ini operasi hitungnya tandanya itu sama-sama positif, kita kurangi ya. Kalau misal tandanya beda, kita tambahkan. Kalau sama, kita kurangin. Lanjut, kita hitung nih. 3Y dikurangi 3Y itu 0. 3X dikurangi 2X sama dengan X. X ditambah 0 sama dengan X. 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Gitu. Ketemu. Y-nya negatif 2 dan X-nya 6. Penyelesaiannya 6,2. Kita sebutkan dulu yang X, baru kita sebutkan yang Y di sebelahnya. Menurutmu manakah cara yang tepat untuk menyelesaikan SPLDV? Tergantung pada soal yang disajikan, kemampuan untuk menerapkan metode penyelesaian. Suka-suka kalian mau pakai cara yang grafik, eliminasi, atau substitusi. Yang penting paham dengan cara yang kalian pakai untuk menyelesaikan soal. Nah, satu contoh lagi bonus ya, ini cara campuran. Kita pakai cara campuran untuk menyelesaikan soal ini. Caranya yang pertama kita pakai cara eliminasi dulu. X ditambah kok X tambah Y. Sini ya. X dikurangi Y sama dengan 9. 2X ditambah 4 sama dengan 6. Ini kan ini 4Y, maaf. KPK dari ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 2. KPK dari 1 dan 2 itu sama dengan 2. 2 kali berapa yang hasilnya 1 dikali 1. 1 kali berapa yang hasilnya 2 dikali 2. Jadinya 2X dikurangi 2Y sama dengan 18. Terus 2X dikalikan 1, 2X ditambah 4Y sama dengan 6. Karena sama-sama positif, ini dikurangi ya. Ini 2X dikurangi 2X 0, nggak usah ditulis ya. Negatif 2Y dikurangi 4Y sama dengan negatif 6Y sama dengan 18 dikurangi 6 itu 12. Maka ketemu Y sama dengan negatif 2. Karena ketemu Y sama dengan negatif 2, kita bisa pakai persamaan pertama atau kedua, pakai cara substitusi. Kita substitusikan aja Y sama dengan negatif 2 ke salah satu persamaan ini. Kalau ini angkanya yang lebih gampang dicari itu yang persamaan pertama ya, karena koefisien di sini kecil. Jadi X dikurangi Y-nya negatif 2, negatif 2 sama dengan 9. Karena
kita misinya itu menghilangkan ini negatif 2 di sini, kedua ruas kita kurangkan negatif 2, kita tambah dengan negatif 2. X lebih enak kita ini negatif ketemu negatif itu positif ya, sama dengan 9. Nah ini lebih enak, nanti kalian lebih mudah belajarnya. X ditambah 2, biar 2 ini hilang harus dikurangi 2, sama dengan 9 dikurangi 2. 2 dikurangi 2 itu 0 ya, X ditambah 0 itu 0, berarti X sama dengan 9 kurangi 2, 7 gitu. Jadi penyelesaiannya sama dengan 7, negatif 2 itu gitu caranya. Itu tadi namanya cara campuran. Gitu. Sekarang metode grafik dengan cara atau metode substitusi atau dengan cara eliminasi. Ada 3 cara, 4 cara ding yang saya tambahkan tadi. Yang terakhir cara campuran. Gitu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.